Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, yakinkan total bahwa keselamatan kita di dalam Kristus sudah pasti. Artinya orang itu harus sudah sungguh-sungguh yakin akan keselamatannya dalam Yesus Kristus. Jadi dia tidak ada sedikit pun keraguan di hati dan pikirannya kalau hari ini detik ini dia kait dari dunia ini. Tidak ada lagi keraguan buat dia untuk tidak masuk surga. Dan ada satu kepastian, ada satu jaminan yang dia pahami, dia imani, dia percaya. Boleh Bapak Ibu tanya kepada jemaat-jemaat yang Bapak Ibu layani. Silahkan Bapak Ibu tanya kepada, kalau hari ini Tuhan Yesus datang menjemput Bapak Ibu, coba Bapak Ibu angkat tangan. Berapa orang di antara kita yang sudah sungguh-sungguh yakin pasti masuk surga? Silahkan Bapak Ibu tanya itu. Kecenderungannya sangat banyak di antara mereka yang yakin bahwa mereka pasti masuk surga kalau Tuhan Yesus sudah panggil mereka. Itu menandakan bahwa kepastian keselamatan itu belum mereka pahami dan juga belum mereka miliki. Jika untuk itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus dalam setiap saya punya kesempatan melayani. Saya selalu menanyakan itu dulu kepada mereka. Kalau hari ini Bapak Ibu dipanggil oleh Tuhan, yakin yang masuk yang lebih baik mengatakan, aduh nggak yakin Pak Pendeta. Ya mudah-mudahan. Moga-moga masuk surga. Teori mudah-mudahan, teori apa? Moga-moga itu menunjukkan ketidakyakinan, ketidakpastian. Maka dengan demikian Bapak Ibu, kita masih punya PR. Yakinkan dulu, ajar dulu, bimbing dulu, muridkan dulu jemaat yang kita lain supaya sungguh-sungguh yakin akan keselamatannya dalam Kristus. Tanyanya apa ciri-ciri orang yang sudah memiliki jaminan keselamatan dalam Kristus? 1 Yohanes 4:4. Yang ada dalam diri kita jauh lebih besar dari roh apapun yang ada di dunia ini, termasuk dari roh simbolis. Artinya, orang yang sudah sungguh-sungguh yakin keselamatannya dalam Kristus tidak akan bisa dikuasai oleh roh apapun, alias kerasukan atau kesetanan. Kenapa Yudas menyalibkan Yesus, menjual Yesus, mengkhianati Yesus? Kita mencatat karena si Yudas itu masih dipimpin dan dikuasai oleh simbolis, sehingga simbolis yang ada dalam hidupnya itu yang memperbudak dia, memprovokasi dia, mendorong dia, salibkan itu Yesusmu, jual dia karena uang itu lebih mahal dari Yesusmu, kata simbolis. Dan Yudas pun menuruti Bapak. Itu menandakan bahwa selama dalam kebersamaan Yudas dengan Yesus, Yudas tidak pernah bertobat dengan Yesus. Itu tidak, Yesus tidak pernah sungguh-sungguh bahwa Yesus yang ada di hadapan matanya adalah Tuhan dan Juru Selamat yang menjamin kehidupan dia. Sehingga dia bisa mudah kerasukan setan. Maka dengan demikian Bapak Ibu, jangan sesekali kita mendorong jemaat kita memberitakan Injil, padahal kita nggak pernah injili mereka. Padahal kita nggak pernah bekali mereka. Belum lagi kalau jemaat itu pernah kerasukan setan. Itu akan membawa malapetaka itu nanti dalam memberitakan Injil. Sebab apa? Dia masih kosong, Bapak Ibu. Sehingga waktu dia memberitakan Injil, mungkin karena desakan dari kita, intimidasi dari kita begitu ya. Apa yang terjadi? Si Boris itu bisa merasuki dia kembali. Maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan Kristus buat kita, kalau di antara kita yang baru kerasukan setan, praktik pertobatan kita belum jelas. Maka rasanya kita perlu kembali introspeksi diri kita di hadapan Tuhan. Maka untuk itu Bapak Ibu, sekali lagi,
Kalau orang sudah yakin keselamatannya dalam Kristus, tidak ada orang yang kerasukan setan. Setan itu hanya bisa mengganggu kita sebagai orang yang sudah yakin keselamatannya dalam Kristus, menguasai, mengendalikan, memperal kita. No, hanya bisa mengganggu. Dalam bentuk apa? Menciptakan rasa takut, menciptakan rasa khawatir. Itu aja. Artinya kan apa? Dari luar ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ya. Oh ya, saya jadi ingat kemarin seorang pendeta datang ke rumah saya. Beliau cerita pengalaman beliau waktu pelayanan pelepasan. Ya, tapi ada yang mencurigakan dari kesaksian beliau. Karena setelah usai dia melakukan pelayanan pelepasan kepada jemaatnya, tiba-tiba dia kesurupan. Nah, pendeta ini Bapak Ibu. Kesurupan dia. Sampai dia tidak bisa mengendalikan dirinya, omongannya, tangannya, kakinya. Bayangin loh Bapak Ibu. Saya tiba pada satu kesimpulan. Sebenarnya beliau ini belum sungguh-sungguh bertobat terima Yesus dan juga belum yakin akan keselamatannya dalam Kristus. Nah, itu pendeta yang sudah kurang lebih 12 tahun jadi pendeta. Jadi orang sudah yang memiliki jaminan keselamatan dalam Kristus adalah Yohanes pasal 10 ayat 7 sampai 29 jelas mengatakan orang yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, dia menjadi milik kepunyaan Allah dan tidak ada satu kuasa apapun di muka bumi ini yang bisa mengambil dia dari hadapan Allah. Artinya, dia yakin betul bahwa keselamatan yang diberikan Tuhan baginya tidak akan pernah hangus, tidak akan pernah lenyap, tidak akan pernah hilang. Walaupun kematian menjemputnya. Tapi rohnya tetap di tangan Tuhan. Alias di pangkuan Abraham. Jadi orang yang ragu-ragu akan kepastian, akan keselamatan hidupnya dalam Kristus, berarti orang ini belum bisa kita dorong memberitakan Injil. Karena dia sendiri aja masih ragu. Maka menjadi pentinglah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Walaupun saya katakan tadi, ada tiga pandangan teologi yang menjelaskan tentang masalah konsep ya hilaf atau tidaknya tentang keselamatan. Lutheran punya pandangan sendiri. Calvinis punya pandangan sendiri. Lutheran dan Calvin ya tidak hilang. Tapi Armenia, ya yang rata-rata Armenian ini dianut oleh paham gereja Pentakosta dan karismatik. Boleh hilang katanya. Tapi saya sudah katakan kepada Bapak Ibu, dan kita sudah banyak bahas itu. Alkitab kita menunjukkan banyak fakta-fakta bahwa orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat, sudah sungguh-sungguh bertobat Bapak Ibu ya, tidak akan pernah kehilangan keselamatannya. Sudah sungguh-sungguh loh Bapak Ibu ya, tidak akan pernah kehilangan keselamatannya, termasuk dia misalkan meninggalkan dunia. Kita ambil contoh kasus di Alkitab, Stefanus. Stefanus mati lempari dengan batu. Saking banyaknya batu yang menimpa Stefanus, dalam bahasa Alkitab dirajam, dia mati. Saya Bapak Ibu tahu. Langsung dipisahkan Tuhan dari badannya, dari fisiknya. Dan Tuhan taruh di pangkuan. Itu merupakan tanda keselamatan Stefanus tidak hilang. Banyak tokoh-tokoh di Alkitab dalam Ibrani pasal 11. Ayat 1 sampai dengan 40. Menjelaskan kepada kita. Semua tokoh-tokoh Alkitab itu sudah innaillahi. Sudah mati mereka. Ada yang mati terhormat. Ada yang mati dalam keadaan yang sangat tidak terhormat seperti Stefanus tadi. Tapi Ibrani pasal 11 mengatakan. Roh mereka tidak pernah hilang. Alias keselamatan mereka tidak pernah hilang. Maka untuk itu saya katakan kepada Bapak Ibu. Dari tiga pandangan teologi tadi. Saya berada di luar tiga pandangan itu. Saya lebih menganut pandangan kita.
Karena yang saya pelajari, yang saya dalami, dan yang saya lihat di Alkitab, justru dengan catatan tadi, orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat terima Yesus, sungguh-sungguh, Bapak, saya selalu menekankan kata sungguh-sungguh, tidak akan pernah mereka keselamatan. Ini mungkin kita punya dulu. Karena kenapa ini penting Bapak Ibu? Karena bisa saja waktu kita memberitakan ini, kita dibunuh orang. Ini maksud saya. Bisa terjadi. Tapi itu pun sekali lagi, itu karunia Tuhan juga lah. Jangan langsung juga iman Bapak Ibu langsung goyang. Apa maksudnya? Kalau Tuhan izinkan setiap kita mengalami penganiayaan oleh karena bertakat Injil, tidak sekonyong-konyong. Semua pengalaman mengerikan yang dialami oleh seorang pemimpin yang sampai dipotong-potong harus dan pasti terjadi dalam diri kita waktu kita memberitakan Injil. Enggak, Bapak Ibu, kembali juga kepada otoritas Tuhan. Nah, cuma harus saya jelaskan relevansi. Makin keselamatan ini harus kita punya sebelum kita memberitakan Injil. Karena potensi kita selama kita hidup di dunia ini, oleh karena melayani Tuhan, oleh karena memberitakan Injil, mengalami penolakan, penganiayaan, penggusuran, pembakaran, pembunuhan. Maka kalau sekiranya pun itu terjadi atas kasih karunia Tuhan, kita harus tetap punya keyakinan. Kalau fisik saya pun akan harus saya tinggalkan di dunia ini, tapi saya yakin rohku ada tetap bersama dengan Tuhan. Jadi yang ketiga, orang yang sudah memiliki jaminan keselamatan dalam hidupnya sebagai salah satu, iya, syarat rohani, syarat pengetahuan di dalam memberitakan Injil adalah kematian yang dialami oleh setiap orang percaya. Entah dalam berbagai peristiwa apapun terjadi, tidak akan mungkin kehilangan keselamatannya dalam Kristus. Roma pasal 8 ayat 37 sampai dengan 39. Jadi oleh karena kita misalkan saat memberitakan Injil Bapak Ibu, kita tiba-tiba ditabrak orang. Dan itu menjadi jalan Tuhan untuk memindahkan kita dari dunia yang fana ini. Kalau kita sudah sungguh-sungguh yakin dan paham betul bahwa keselamatan rohku dijamin oleh Tuhan, maka tidak perlu kita ragu. Kita tidak perlu takut. Kita harus yakin justru bahwa roh kita ada di dalam. Ini penting kita pahami, tapi juga penting kita imani loh Bapak. Sebagai syarat mutlak. Supaya kita bisa maksimal dipakai Tuhan untuk memberitakan ini. Syarat yang keempat. Jadi orang yang sudah memiliki jaminan keselamatan dalam hidupnya harus yakin betul bahwa Tuhan telah memproteksi, menjamin totalitas hidup kita. Asal kita sudah sungguh-sungguh bertobat terlebih dalam hati. Walaupun menghadapi banyak masalah, persoalan, dan pergumulan dalam hidup ini. Yohanes 17 ayat 12. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak orang ya senang memberitakan Injil waktu semuanya dalam keadaan baik. Maksudnya apa? Dia masih sehat, kebutuhan makan minumnya tersedia, fasilitas rumah, kendaraan, gaji bulanan komplit deh. Ada kalanya memang waktu kita memberitakan Injil, Tuhan perlengkapi dulu kita, Tuhan berkati dulu kita dengan hal-hal yang bersifat jasmani atau material. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, tidak selalu begitu modelnya Tuhan, cara Tuhan. Baru kita bisa berkatakan Injil. Artinya apa? Seringkali di tengah-tengah dalam memberitakan Injil, Tuhan izinkan kita mengalami sakit penyakit. Seperti Paulus. Pertanyaannya, waktu kita mengalami sakit penyakit seperti Paulus, masihkah kita tetap semangat memberitakan Injil? Kebanyakan para penginjil,
Kebanyakan para pendeta sudah nggak punya beban dan kerinduan lagi. Karena dia sudah menjadikan sakit penyakitnya menjadi alasan. Punten Tuhan, sakitku aja belum bisa engkau atasi. Boro-boro beritakan dia. Paulus memberikan model dan contoh buat kita, nggak begitu dia. Di tengah-tengah sakit penyakit yang menghampiri dia sekalipun, semangat dia memberitakan Injil tidak pernah berhenti. Bisa saja saat kita memberitakan Injil itu Tuhan izinkan kita harus mengalami kekurangan dan keterbatasan, tidak punya uang untuk bayar kontrakan, tidak punya uang untuk makan dan minum, pakaian Bapak Ibu. Pertanyaannya, apakah kita tetap masih punya hati bertahan? Kalau justru karena melihat situasi dan keadaan ekonomi kita, penghasilan kita, situasi kita, melemahkan iman kita untuk memberitakan Injil, berarti ada yang salah di dalam diri kita tentang jaminan keselamatan yang dari Kristus. Artinya belum yakin. Maka untuk itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali Tuhan izinkan saya harus mengalami berbagai banyak kesukaran dulu. Tidak punya uang untuk bawa anak berobat. Termasuk untuk saya berobat tidak punya uang Bapak. Tapi itu tidak pernah mengurangi semangat saya untuk bertahan lagi. Karena saya tahu ini hanyalah sebagian dari ujian iman yang Tuhan izinkan untuk saya harus lulus. Maka dengan demikian saya tetap berpikir positif sama Tuhan dengan tetap memberitakan Injil. Kami pernah juga tidak punya uang Bapak Ibu untuk bayar kontrakan. Yang punya kontrakan sudah selalu mendesak. Tony, tinggal 2 hari lagi loh Pak. Besoknya, Pak Tony tinggal 1 hari lagi loh Pak. Sebelum muncul hari esoknya, malamnya saya di WA. Pak Tony, mohon maaf. Kalau Bapak besok tidak bisa bayar uang kontrakan, Bapak harus angkat kaki dari kontrakan saya. Bapak Ibu, semua situasi itu tidak pernah mengurangi semangat saya tim bertahan Injil dan istri. Karena kami tahu ini adalah batu ujian. Tetap juga kami memberitakan Injil Bapak Ibu. Pergi dari rumah ke rumah, dari kosan ke kosan, dari satu kampus ke kampus yang lain. Jadi apa yang terjadi? Belum lewat jatuh tempo pembayaran uang kontrakan itu. Tiba-tiba saja Tuhan sediakan biaya kontrakan. Saya yakin betul. Kalau malam harinya disediakan oleh Tuhan biaya kontrakan kami itu karena dari baginya kami tetap pergi memberitakan. Maksud saya Bapak Ibu harus sampai di dalam taraf itu pemahaman dan keyakinan kita tentang jaminan keselamatan. Karena sekali lagi banyak orang Kristen kalau segala kebutuhan dan keperluannya masih terpenuhi, oke, go bertahan. Tapi waktu kebutuhan ekonominya, kebutuhan makan minumnya, diizinkan oleh Tuhan ada dalam titik kritis. Udah malas bertahan. Maka apa yang terjadi? Tuhan tidak bisa memakai hamba yang begitu menjadi alat yang efektif dan produktif di dalam tanggung. Jadi yang kelima, dari orang yang sudah memiliki jaminan keselamatan dalam Kristus. Efesus pasal 1 ayat 13 sampai dengan 14. Jelas sekali mengatakan, waktu kita sungguh-sungguh bertobat kepada Yesus, detik itu juga saat itu ketika tidak mereka disahkan, dilegitimasi oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu menjadi penjamin. Roh Kudus itu memproteksi totalitas kehidupan kita dalam setiap situasi dan kondisi. Kita memberitakan ini.
Ini harus kita imani, Bapak Ibu. Dan harus betul kita pahami, mengerti, dan kita hidupi. Supaya semangat memberitakan Injil itu tidak hanya bersifat seremonial atau temporer, alias apa, tergantung situasi dan kondisi. Kalau lagi diberkati, ayo memberitakan Injil. Tapi kalau lagi menghadapi masyarakat atau pergumulan, apaan tuh Injil? Itu kan yang ditanyakan oleh Bapak Ibu Injil kan? Atau krisis ekonomi tahun 98 bulan di negara kita. Banyak pengusaha bangkrut. Lalu mereka ekstremis, itu ekstrim, menjadi hamba Tuhan bahkan menjadi penuh. Mereka berpikir kalau dia membuang diri ke ladang Tuhan menjadi pendekar, menjadi hamba, menjadi penginjil, sudah pasti hidupnya ekonominya lebih mapan. Tapi Allah menghukum dia. Setelah dia jadi penginjil, setelah jadi hamba Tuhan, karena bangkrut dari usahanya Bapak Ibu, tidak terpenuhi apa yang menjadi kebutuhan ekonominya. Tiba-tiba balik lagi dia menjadi pengusaha. Itu namanya bukan penginjil. Itu namanya bukan pemberita firman Tuhan yang berkenan dan layak di hadapan. Tapi kalau orang sudah yakin keselamatannya dalam Kristus, harus percaya betul bahwa Allah yang ada dalam diri kita menjamin totalitas hidup kita dalam keadaan sukar, dalam keadaan sulit, dalam keadaan sakit, dalam keadaan menderita. Jaminan ini menjadi penting. Maka saya katakan tadi Bapak Ibu, kami terlalu sering diizinkan Tuhan mengalami krisis ekonomi. Tetapi itu tidak pernah mengurungkan niat kami untuk memberitakan Injil. Dapat. Karena kami yakin di tengah-tengah pergumulan ekonomi itu waktu kami tetap memberitakan Injil. Justru disitulah Tuhan akan melihat kesetiaan kami dan akhirnya Tuhan yang sama juga pasti memberkati, memenuhi kebutuhan dan keperluan kami. Itu selalu kami alami terus itu sampai sekarang. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan kita beritakan Injil itu hanya bersifat temporer. Lagi diberkati, kok lagi sehat, kok lagi banyak uang, ayo menginjil. Gak begitu. Yesus itu dalam keadaan susah, tetap menginjil. Paulus sudah. Jadi menjadi iron. Kalau hari ini kita banyak menemukan penginjil-penginjil musiman, Bapak Ibu. Ya, kalau lagi diberkati, oh ya menginjil. Tapi kalau lagi ada masalah, nggak mau menginjil.